Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Tara Tagaol dari kelas 10 IPS 2. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kita dapat mengidentifikasikan masalah ekonomi klasik dan modern dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, kita harus mengetahui dulu nih apa arti masalah ekonomi. Apa itu masalah ekonomi? Masalah ekonomi itu secara umum adalah masalah yang timbul ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Sehingga manusia harus menentukan kebutuhan mana yang harus terpenuhi agar kebutuhannya tercukupi. Nah, biasanya yang kalian ketahui adalah ketika terjadi kelangkaan. Nah, itu kelangkaan itu merupakan masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik itu mencakup proses, produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan masalah ekonomi modern lebih menekankan pada konsep pertanyaan who, how, and for whom. Nah, pertama kita akan mempelajari masalah ekonomi klasik. Apa sih itu masalah ekonomi klasik? Masalah ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sederhana dengan tujuan yang sederhana, yaitu mencapai kemakmuran. Cara pemecahan masalah ekonomi klasik yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai kemakmuran, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama kita akan membahas masalah produksi. Masalah produksi adalah masalah yang mencakup bagaimana cara memproduksi semua barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya nih, pada saat pandemi COVID-19 terjadi kelangkaan masker, harga masker pun juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, kenaikan itu terjadi karena permintaan masker bertambah, sedangkan produsen tidak dapat memproduksi masker dalam jumlah banyak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, selanjutnya adalah masalah distribusi. Masalah distribusi adalah masalah yang memuat bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa dari produsen untuk sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Nah, distribusi itu dibagi menjadi dua, yaitu distribusi secara langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi secara langsung itu menyalurkan barang atau jasa dari produsen langsung pada konsumen tanpa melewati perantara. Contohnya itu seperti tukang nasi goreng yang langsung memberikan nasi goreng kepada pelanggan. Itu merupakan distribusi secara langsung karena tidak melalui perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara. Contohnya itu pasar, warung-warung kecil. Nah, itu sebagai perantara produsen ke konsumen. Nah, yang ketiga adalah masalah konsumsi. Masalah konsumsi adalah masalah yang memuat permasalahan mengenai apakah barang pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Kegiatan konsumsi dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern itu meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, dan karakter. Nah, ini berasal dari individu sendiri atau diri kita sendiri. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, dan pemerintah. Nah, ini berasal dari luar diri kita. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern adalah masalah yang tercangkum dalam dua kata kunci, yaitu kelangkaan dan pilihan, sehingga menghasilkan tiga pertanyaan ini, yaitu what, how, dan for whom. Barang apa yang akan diproduksi atau what, yaitu kita harus menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Kedua, menentukan skala prioritas untuk barang atau jasa yang akan diproduksi. Di sini maksudnya adalah ketika kita menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, tentu saja ada beberapa pilihan. Nah, kita harus memilih nih, mana barang yang akan lebih diprioritaskan atau lebih dibutuhkan oleh para masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga itu kegiatan produksi harus dapat memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan yang maksimum. Yang kedua itu bagaimana cara memproduksi atau how.
yaitu kita harus menentukan cara dan teknologi yang dipakai dalam proses produksi dan juga mempertimbangkan teknologi modern atau teknologi manual yang akan digunakan karena hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Nah, di sini kita harus mengetahui untuk siapa barang atau jasa yang dihasilkan, pasar mana yang ingin dibidik, dan bagaimana seluruh produksi didistribusikan kepada masyarakat. Nah, di sini yang masuk pasar mana yang ingin dibidik adalah yaitu produsen ketika mau memproduksi suatu barang atau jasa harus mengetahui dulu nih pasar mana yang akan dia bidik, mau remaja, dewasa, atau anak-anak. Nah, jadi di situ produsen harus pintar-pintar dalam memikirkan pasar mana yang ingin dibidiknya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.